Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ragam kimia. Kali ini kita akan membahas perbandingan tentang banyaknya berapa jumlah garam atau juga sodium sulfat yang dipergunakan untuk mengentalkan misalkan 1 kg Texapon. Karena ini banyak sekali yang bertanya kepada saya berulang kali berapa banyak garam atau sodium sulfat yang dipergunakan untuk mengentalkan Texapon ini. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab secara lebih detail tentang perbandingan garam dan Texapon ini. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi sebelumnya kita review sebentar bahwa Texapon merupakan nama dagang dari keluaran BASF atau Henkel, pabriknya dulu, produksi Jerman. Kemudian nama lain dari Texapon adalah Emal, yang merupakan produsen atau produksi dari KO Chemical. Dan nama kimianya adalah SLES atau Sodium Lauryl Ether Sulfat. Sudah saya sebutkan dalam video-video sebelumnya, saya jelaskan mengenai tentang Texapon, Emal, dan SLES ini. Jadi kalau dikatakan berapakah perbandingan antara Texapon, Emal, dan SLES, itu pada dasarnya sama saja perbandingannya dengan penggunaan garam. Dan sekarang kita ke topik utama, yaitu tentang penggunaan garam ini untuk mengentalkan Texapon. Jadi teman-teman sekalian, pada dasarnya untuk proses pengentalan Texapon ini mempergunakan garam itu dengan rumus perbandingan 1:1. Jadi misalkan 1 kg Texapon, maka dipergunakan 1 kg garam untuk mengentalkan Texapon tersebut. Sedangkan untuk sodium sulfat, rumus perbandingannya adalah 1:1,5. Jadi misalkan 1 kg Texapon mempergunakan sodium sulfat 1,5 kalinya atau 1,5 kilo. Jadi kalau untuk garam adalah 1:1 dan untuk sodium sulfat adalah 1:1,5. Tetapi di sini perlu digarisbawahi, ada kata tapi di sini, bahwa rumus perbandingan 1:1 atau 1:1,5 dalam sodium sulfat itu juga tergantung dari banyaknya air. Jadi persentase air juga berpengaruh. Jadi misalkan teman-teman 1 kg Texapon ini teman-teman larutkan dalam 10 liter air, maka misalkan membutuhkan 1 kg garam untuk mengentalkan Texapon tersebut. Tetapi bedanya misalkan 1 kg Texapon ini teman-teman larutkan dalam 5 liter air, otomatis pasti garam yang dibutuhkan lebih sedikit, tidak 1:1 lagi, bahkan mungkin bisa jadi dia adalah setengah kilonya, jadi bisa 1:0,5. Jadi ke semua perbandingan antara Texapon dan garam ini juga tergantung dari banyaknya air yang dipergunakan. Ini perlu digarisbawahi sekali, karena saya juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, berapakah jumlah perbandingan antara garam dan Texapon, saya tidak menjawab secara tuntas harus 1:1 atau 1:1,5, karena itu juga tergantung banyaknya air yang dipergunakan. Jadi tergantung konsentrasinya. Konsentrasi 10% dengan konsentrasi 50% pasti berbeda dalam penggunaan garamnya. Jadi sampai di sini semoga bisa dipahami. Kita ambil contoh, ini hanya contoh, tidak real. Misalkan 1 kg Texapon teman-teman larutkan dalam 2 liter air. Demikian, kemudian berapa garam yang dibutuhkan? Kalau berdasarkan rumus perbandingan seharusnya 1:1. Jadi 1 kilo Texapon membutuhkan 1 kg garam dalam 2 liter air. Tetapi lain kendala bisa bila 1 kg Texapon ini dilarutkan dalam 1 liter air. Pasti otomatis jumlah garam yang dibutuhkan untuk mengentalkan Texapon itu pasti berkurang, tidak 1:1 lagi. Karena konsentrasinya antara 1 liter dalam 1 kilo dalam 2 liter dan 1 kilo dalam 1 liter pasti berbeda. Dimana yang 1 kilo dalam 1 liter ini
konsentrasinya lebih tinggi, otomatis penggunaan garamnya juga lebih sedikit. Jadi kasus ini juga sama untuk sodium sulfat ya, antara garam NaCl dan sodium sulfat kasusnya adalah sama. Jadi kalau teman-teman mau bereksperimen mencoba, tidak ada patokan yang resmi, itu hanya secara umum 1:1, tetapi semuanya juga tergantung dari konsentrasi larutan sabun yang kita buat, berapa banyak air yang akan dipergunakan. Semoga bisa dipahami sekilas video singkat tentang perbandingan penggunaan garam untuk mengentalkan teks sabun. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.